Halo guys, kembali lagi di Raha Realistis Studio. Oke, kali ini kita akan membahas tentang salah satu prinsip dasar animasi, yaitu timing dan spacing. Biasanya timing dan spacing itu menjadi satu kesatuan ya guys. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita tonton dulu videonya. That the personality and nature of an animation is greatly affected by the number of frames inserted between each main action. Basically, if you have many drawings that are very close together in between the two main poses, the action will be very slow. If you have very few drawings set far apart from each other, the action will be very fast. Less drawings means fast, more drawings means slow. One simple action can have 10 different meanings depending on how many frames you give it. This man is leaning from one shoulder to the other. With no in-betweens, it looks like his head is being hit by a tremendous force, nearly snapping off his neck. With one in-between, his head has been hit by a rolling pin or some other object. With two in-betweens, he has a muscle twitch. With three in-betweens, he's dodging the rolling pin or the other object. With four, he's saying, "Move it, get out of here." With five, he's more friendly, saying, "Over here, come on, hurry." With six, he sees a good-looking girl or the sports car he always wanted. With 7, he's trying to get a better look at something. With 8, he's searching for the peanut butter on the kitchen shelf. With 9, he is appraising something very thoughtfully. And with 10 in-betweens, he is stretching a sore muscle. The standard frame rate for movies is 24 frames per second. If one drawing is made for each frame, 24 drawings per second, that is called drawing on ones. If one drawing is made for every 2 frames, that's called drawing on twos, and every 3 drawings is threes, and so on. It's actually very common to draw on twos rather than ones for a few reasons. First, it cuts the amount of work in half. Second, it actually makes slow actions look smoother than if you were to draw every frame, because the precision needed to draw in between two very close drawings can lead to the animation looking jittery. Some would also say that drawing on twos is better for fast actions as well, because it gives a sparkle and spirit to the animation that would otherwise be too evenly timed and less lively if it were drawn on ones. But drawing on ones is necessary when there's a very fast action that needs to be read, often a scramble or a flurry of activity. And it's also everyone's choice how many drawings to put in between poses. Some people draw more or less frames depending on how much movement there is, and this can give a very dynamic effect to the animation. Oke, mari kita bahas tentang timing dan spacing. Ini adalah rangkuman yang sudah saya tulis ya guys. Mari kita bahas. Yang pertama adalah timing dan spacing itu sangat berpengaruh dengan jumlah frame ya guys. Semakin sedikit jumlah frame, timingnya semakin cepat, dan semakin banyak jumlah frame, timingnya semakin lambat. Oke, sesimpel itu. Mari kita praktekkan sedikit. Nah, di sini ada dari 1 ke frame 7. Kalau kita lihat ini sangat cepat. Jadi misal kalian kena revisi animasi misalkan terlalu cepat, tolong lambatkan. Ya, kita sesimpel tinggal geser aja gitu, tambahkan framenya. Nah, ini semakin lambat ya guys. Kalau semakin banyak jumlah framenya itu semakin lambat. Kalau misalkan tolong percepat karena terlalu lambat, ya kita geser aja, kita percepat atau meringkas gitu jumlah framenya menjadi sedikit agar animasi timingnya semakin cepat. Sesimpel itu untuk pengoperasian dalam 3D softwarenya ya guys. Oke, mari kita lanjut. Timing sangat berperan dalam menunjukkan suatu energi, ada karakter atau benda. Maksudnya itu timing sangat berpengaruh terhadap energi yang dikeluarkan pada gerakan animasi karakter ataupun benda ya guys. Oke, sebagai contoh, oke, di sini ada salah satu contoh ya video animasi. Mari kita tonton terlebih dahulu. Oke, jika kita lihat ketika dia menendang bola, di sini ada adegan kayak slow motion. Itu timing kan berpengaruh ya guys. Jadi ketika timingnya lambat, itu bisa menghasilkan suatu efek slow motion juga, tergantung dari adegannya. Tapi ketika dia menendang bola di sini, itu kita bisa lihat timingnya itu cepat karena agar energi yang dikeluarkan itu lebih bertenaga gitu ya guys. Kalau timingnya disatukan dengan slow motion, jadinya kan berbeda lagi adegannya gitu. Adegan keseluruhan akan menjadi slow motion dan energi yang dikeluarkan itu kurang berasa ya guys. Apalagi ini stylenya kalau kita lihat tuh style kartun gitu.
Style kartun biasanya snappy yang lebih cepet gitu guys. Oke, apakah ada contoh lain selain dari prinsip lain seperti squash and stretch yang sudah saya jelaskan sebelumnya? Timing juga bisa mempengaruhi sifat benda. Misalkan kalau kita lihat di sini, bolanya itu sama guys, semuanya warna biru, cuman ada perbedaan dari volumenya. Itu ada lagi di prinsip yang selanjutnya tentang volume atau scale gitu. Beda sih sebenarnya volume dengan scale gitu. Tapi kalau kita lihat di sini tidak ada info apapun terhadap bola. Misalkan nih bola poli atau bola balon biasa gitu guys. Hanya sebuah bola dengan skala berbeda dan warna biru. Kalau kita play di sini bisa dilihat sih timingnya tuh berbeda ya guys. Kalau yang besar itu dia terkesan lebih lambat, berarti si animator itu ingin menunjukkan bahwa bola itu terisi dengan angin yang banyak gitu guys. Sehingga kalau kita bisa simpulkan ini sejenis bola apa gitu, saya nanti akan cari gambarnya. Oke, untuk yang bola ini yang paling bawah yang kecil itu timingnya lebih cepat ya guys, karena si animator ingin menunjukkan bahwa bola ini lebih berat gitu. Walaupun kecil tapi dia lebih berat masanya. Kan secara logika mungkin ya si bola gede tuh seharusnya lebih cepat dan lebih berat, karena anggap aja batu lebih gede kan lebih berat. Tapi dengan timing itu bisa membalikan sifat dari bendanya ya guys. Yang lebih besar itu lebih lambat. Lalu yang ini, bola ini dia lebih memantul-mantul. Kalau kita lihat tuh dengan sesama dia seakan-akan dilempar gitu guys dari samping. Kalau yang kecil kan dia berjalan sendiri gitu. Kalau yang besar itu lebih terkesan jatuh sih kalau saya lihat. Nah, berbeda dengan yang tiga ini, dia lebih terkesan dilempar ya guys, karena memiliki kecepatan yang sesuai ya guys. Jadi dia kayak set gitu dilempar, jadi awalnya kan lebih cepat. Lalu dengan sifat yang lain juga dia memantul-mantul, jadi bisa diindikasikan bola yang biasanya memantul tuh basket gitu guys, ataupun ada bola lain lah. Kayak tambahan itu lebih ke sesuai pengalaman selama saya bekerja gitu guys. Seringlah berlatih dan melihat referensi, karena ini terkadang tidak ada patokan pasti, karena termasuk ranah feel yang rumit dijelaskan. Terkadang tiap orang feelnya tuh berbeda, jadi referensi sangat berperan penting dalam hal ini untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Jadi gini, dalam studi kasus di lapangan gitu ya guys, atau di studio gitulah, dalam area kerja, timing itu terkadang tiap orang beda gitu guys. Misalkan menurut saya nih balon ini tuh udah pas gitu timingnya, menandakan si balonnya penuh angin, tapi terkadang orang lain terlalu cepet, masih kurang lambat gitu, atau terlalu kelambatan gitu guys. Nah, itu debat-debat begitu tuh sering terjadi gitu guys, timing gitu. Nah, gimana solusinya? Yaitu kita cari referensi dari bola asli, kemudian kita play videonya per frame begini, terus kita amati bareng-bareng gitu guys. Kita kan pakai feel gitulah, nanti akan ada kesepakatan dari video referensi yang benar-benar real. Oh, berarti timingnya ini masih belum pas, oh timingnya udah cocok kok, udah pas begitu guys. Nah, itu kita harus sering berlatih dengan melihat referensi gitu, walaupun dengan jam terbang yang tinggi gitu ya guys. Tapi terkadang feel itu tiap orang berbeda juga sih, jadi kita tetap harus sering melihat referensi. Timing seringkali menjadi yang sering diperhatikan untuk dicek SPP. Tak jarang timing juga bisa menjadi paling banyak direvisi. Ya, timing itu terutama bagi pemula gitu ya guys, biasanya tuh paling banyak kena revisian oleh leader atau supervisor. Karena gimana ya, misalkan kalau kita mengerjakan style kartun dengan
style realistis atau semi realistis gitu, itu timingnya akan berbeda. Nah, misalkan kita mengerjakan style kartun, kemudian karena sebelumnya kita terbiasa semi realistis, itu terkadang terbawa gitu guys, feelnya tuh beda. Seharusnya saya style kartun lebih snappy atau lebih cepat, terkadang kita terlalu lambat membuatnya, jadinya style kartunnya tuh nggak dapet gitu guys, malah menjadi realistis. Nah, itu sering menjadi dicek oleh quality control lah atau SPP gitu. Misalkan contoh ketika dia begini, ini contoh, kemudian dia misalkan memantul gitu lagi. Nah, misalkan nih dengan kecepatan segini, ini memantulnya terlalu lambat gitu. Jadi bagaimana, biasanya tuh harus dipercepat lagi memantulnya. Nah, ini terlalu kecepatan gitu guys. Nah, itu yang harus sering dilatih gitu guys. Jadi ketika kecepatan dari frame 1 sampai 7 itu kita harus tahu nih seberapa timingnya ketika dia memantul gitu guys. Dengan kecepatan segini, apakah memantul seperti ini kan terlalu cepat jadinya guys, atau apakah lebih lambat gitu. Nah, itu harus dilatih juga guys untuk timing. Kemudian spacing itu lebih mendetail sih sebenarnya. Timing dan spacing itu menjadi kesatuan seperti jarak lah. Spacing itu kan jarak nih dari garis ini, dari sini, kemudian saya geser. Nah, kan jaraknya tuh jauh ya, ini jaraknya jauh. Semakin jaraknya jauh itu timingnya semakin cepat. Kalau misalkan di sini saya key dulu, di sini saya key deh, saya key. Nah, di sini saya geser gitu guys. Lalu di sini saya geser, berarti saya menambahkan spacing di antara tengah-tengah ini. Nah, ini jadinya lebih lambat guys kalau spacingnya berdekatan. Sesimpel itu, semakin frame-nya sedikit, spacingnya semakin renggang gitu guys. Semakin frame-nya banyak, spacingnya semakin padat gitu guys. Sesimpel itu sebenarnya. Lalu seringlah berlatih, karena terutama tiap style timing akan berbeda ya. Yang seperti tadi, style kartun dan style realistis itu berbeda banget gitu guys. Terutama untuk, pokoknya ada salah satunya tuh style snappy, semi realistis, dan realistis. Itu aja contoh style yang timingnya berbeda gitu guys. Mungkin untuk contoh di sini kali ini saya tidak ada gitu guys, tapi bisalah cari di YouTube atau platform lain tentang perbedaan style-style gitu. Oke, mungkin itu saja tentang salah satu prinsip dasar animasi, spacing, timing dan spacing. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Terima kasih.